Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Handika. Kita lanjutkan sekarang masih di mata kuliah statika ya dengan rangka batang 7C kita di sini. Kita akan melihat contoh soal seperti ini ya, teman-teman bisa lihat soalnya diambil dari bukunya Andrew Pytel. Jadi berikut adalah outline-nya. Teman-teman masih bisa lihat kita masih di metode grafis Cremona gitu ya. Dan kali ini adalah soalnya seperti ini, hitung reaksi perletakan di titik C dan E dengan cara grafis, dan hitung besarnya gaya dalam dengan metode grafis Cremona. Di mana teman-teman bisa melihat di sini bahwa ada gaya 160 kN yang bekerja di titik A dan titik D. Sementara ada perletakan sendi di E dan ada perletakan roll di titik C. Ya, oke, mari kita mulai dari reaksi perletakan terlebih dahulu. Kita mulai dari skalanya, jangan lupa seperti ini mewakili 1 meter dan sepanjang ini mewakili 50 kN untuk skala gaya. Oke. Mari kita mulai pertama gaya-gayanya dulu. Kita tentukan koordinat polarnya gitu ya. Di titik O-nya. Nah, dari situ kita buat garis A kecil, B kecil, dan C kecil. Di mana yang perlu kita perhatikan garis itu selalu mulai dari pangkal gaya pertama, ujung gaya pertama dengan pangkal gaya kedua, dan ujung gaya kedua. Sampai dengan gaya terakhirnya seharusnya gitu ya, tapi di sini hanya ada 2 gaya. Oke, lalu dari sini kita pindahkan. A kecil ini harus ke sendi dulu. Nah, ini dia. A kecil kenakan di sendi. Ingat, sendi itu harus di sini. Kenapa? Karena sendi itu kan ada horizontal vertikal. Kita nggak pernah tahu horizontalnya sebesar apa, belum tahu lebih tepatnya, dan vertikalnya sebesar apa. Sehingga kita ambil pertemuan keduanya itu ada di mana? Di titik atas segitiganya ini. Gitu ya. A kecil kenakan dengan gaya yang warna biru. Berarti gaya yang warna biru kita perpanjang garis kerjanya. Bertemulah dia di sini, gitu ya. Dari situ kita garis-garis B kecil. B kecil ini kena gaya biru dan warna merah yang 160 kN, jadi 160 kN kita perpanjang, kena di sini. Lalu ini digariskan sejajar garis C kecil, gitu ya. Lalu dikenakan dengan garis kerja reaksi perletakan roll. Roll kan reaksinya tegak lurus rollnya, jadi ke sana, gitu. Nah, ini dia, bertemunya di sini. Lalu dibuatlah garis penutup yang menghubungkan garis bantu yang pertama dengan perletakan sendi dan garis bantu yang terakhir dengan perletakan roll. Sini dan sini dihubungkan, jadilah warna orange ini GP atau garis penutup. Oke, lalu langkah selanjutnya kita cari reaksi perletakan. Ini saya ulangi kembali penjelasannya biar teman-teman makin paham gitu ya. Yang pertama, kalau reaksi tadi kita mindahin garis bantu mulai dari perletakan sendi, sementara kalau reaksi perletakan kita mulai dari setelah GP kita buat ya, garis penutup kita mulai dari roll. Roll adalah ini, garis kerjanya lurus, dalam kasus ini horizontal gitu ya. Maka kita ambil, kita lihat, di sini ada pertemuan GP dan C. Berarti dari C ke GP, kita gambarkan garis kerja roll yang mana horizontal, garisnya seperti ini, mentokkan dari sini ke sini. Dari ujung gaya yang kedua ke garis GP-nya. Oke, dari sini teruskan ke ke pangkal gaya 160 kN biru yang pertama, kita peroleh RE. Maka ini adalah reaksi perletakan yang kita peroleh. Ukur panjang gaya kalikan dengan skala gaya tersebut, kita peroleh HC 480 kN ke kanan, HE 480 kN ke kiri, dan VE-nya bisa dilihat sebesar 320 kN arah ke atas. Seperti itu. Nah, dari sini langkah selanjutnya adalah kita akan melihat gaya dalamnya, gitu ya. Nah, coba teman-teman perhatikan baik-baik. Kita pindahkan reaksi perletakannya tadi dan gaya-gaya luarnya nanti urutannya. Di sini skalanya seperti ini. Kali ini skalanya kita perbesar jadi sama deng 50 kN untuk sebesar itu. Arahnya searah jarum jam gitu ya, arah analisis per titiknya gitu. Maka gaya-gayanya kita mulai juga searah jarum jam.
gaya luar dan reaksi peletakan. Saya ambil dari HC dulu. Berarti urutannya kalau HC berarti RE 160 merah, 160 biru. RE 160 merah, 160 yang biru. Oke, nah dari sini kita peroleh, jangan lupa tabulasi gayanya. Kita mulai dari titik C dulu. Oke, titik C berarti ada HC, searah jarum jam berarti urutannya adalah 5, lalu 6. HC, 5, 6. Gitu ya. HC-nya bisa teman-teman lihat di sini bahwa HC-nya ke kanan, 5-nya ke atas, 6-nya ke bawah. 5 ke atas berarti menuju titik tekan, 6 ke bawah, keluar dari titik tarik. Pindahkan, 5 tekan, 6 tarik, gitu. Ukur panjang gaya, kalikan skala, masukkan ke tabel. Nah, dari titik C, di sini kita langsung ke titik E, bisa, karena kebetulan searah jarum jam lagi, gitu ya. Searah jarum jam. Berarti di sini ada 5, ada RE. Kita mulai dari 5, lalu RE, gitu ya, lalu 2, lalu 4. 5, RE, 2, 4. Ya, jadi bisa kita lihat 2-nya ke kanan itu menuju titik, 4-nya juga serong kanan ke bawah itu adalah menuju titik juga, sehingga dua-duanya bersifat tekan. Oke, dari situ kita lanjutkan ke titik D. Delta. Mulainya berarti dari searah jarum jam begini. Sisakan batang 2 terakhir lainnya. Berarti dari 2, 160 kN yang merah, lalu 1, lalu 7. Kita peroleh 1, 7. Gitu ya. Sehingga 1 itu ke kanan, tekan, 7 itu ke atas, sifatnya tarik. 1 tekan, 7 sifatnya tarik. Gitu ya. Nah, lalu dari sini kita mulai dari selanjutnya titik A, gitu. Di titik A ini akan kita lihat bahwa yang udah ada 1 tersisa 3, searah jarumnya berarti 1, 160 biru baru 3. 1 tadi udah, 160 biru lalu 3. Nah, perhatikan baik-baik 3 dan 6 ini segaris. Kalau kalian menggambar penggarisnya tidak cukup presisi, itu bahaya sekali. Bisa memungkinkan terjadinya ketidaktepatan dari metode Cremona yang kalian kerjakan. Oke, jadi harus hati-hati ya. Lalu yang terakhir, kita pindahkan sifat gayanya ke batangnya itu jadi 3 kan itu tadi ke atas ya. Jadi tarik gitu di sini. Lalu dari sini kita pindahkan. Oke. Pembuktian dengan titik B. Kita tadi ini harusnya titik 7 ada nih, mungkin kayaknya saya salah. Tadi 7 sifatnya adalah tarik, jadi panahnya keluar ya. Ini saya gambarkan aja manual. Titik B kita ambil searah jarum jam, kita mulai dari 7 ke bawah. Berarti habis itu tulisannya adalah 3, lalu 6, lalu terakhir adalah 4. Jadi 7, 3, 6 ke atas lagi, 4. Jadi seperti itu, gitu ya. 7, 3, 6 ke atas, 4 ke atas. Jadi sesuai dengan yang kita dapetin tanda-tandanya di sini. Oke, jadi dengan demikian, insya Allah hasil yang kalian dapatkan itu benar untuk gaya-gaya dalamnya. Jangan lupa diukur, kalikan dengan skala, masukkan ke dalam tabel. Ya, oke, selanjutnya kita ambil dengan contoh soal yang sama, tapi kali ini kita akan coba lihat urutannya berbeda. Oke, searah jarum jam juga, tapi tadi kan mulai dari titik yang memungkinkan kita untuk bisa muter semua gitu ya. Istilahnya muternya tuh tiap analisis titiknya searah jarum jam, juga urutannya searah jarum jam ya di slide sebelumnya. Nah, sekarang kita coba lihat misalkan kita mulai dari titik A. Nah, kebetulan kita mulai dulu dari gaya luarnya yang tadi saya ulangi kembali gitu ya. Jangan lupa tabelnya. Nah, kita mulai dari titik A. Nah, kalau dari titik A, kalau teman-teman lihat perhatikan di sini gitu ya. Yang ada adalah gaya 160 kN. Lalu searah jarum jam 3, baru yang terakhir 1. Oke, maka 3 itu ke atas tarik, 1 itu ke bawah tekan. 3 ke atas, 1 tekan, 3
tarik ya, diperoleh. Nah, langkah selanjutnya mungkin kalau mau kita harusnya aman gitu ya, itu sebaiknya kan kita ambil kalau mau searah jarum jam dengan runutan titik ya juga jarum jam, kita ambil titik B. Tapi kalau kalian perhatikan di sini, kalau kita ambil titik B gitu ya, ini ada 3 batang yang tidak diketahui. Nah, inilah tadi yang saya katakan di video sebelumnya bahwa ternyata ada kondisi nggak memungkinkan gitu. Mungkin kita salah nyuri start, poinnya dari mana, yang benar yang sebelumnya gitu ya. Tapi kan ini sudah terlanjur. Nah, kita coba aja. Misalkan urutannya dengan cara yang lain. Kalian bisa ke titik C dulu gitu loh. Dari titik C nanti bisa dapat dari mulai HC 5, 6, HC 5, 6 gitu ya. 5 sama 6 dapat, bisa ke titik B lagi gitu. Karena tinggal 7 dan 4 yang belum diketahui. Atau dari titik C bisa ke E, tadi 5 udah dapat, 2, 4. Dari 2, 4 dapat bisa ke titik D. Jadi sebenarnya urutannya itu urutan titik yang mana, urutan yang kita tinjau itu sebenarnya tidak seberapa berpengaruh. Tetapi yang sangat berpengaruh adalah pertama, kalian mengurutkan reaksi perletakan dan gaya luar berlawanan jarum jam, searah jarum jam misalkan, maka analisis per titiknya juga harus searah jarum jam. Seperti itu kesimpulan yang bisa kita ambil di sini. Di yang cara ini tidak saya selesaikan ya, coba teman-teman coba selesaikan aja. Harusnya memberikan hasil yang sama dengan yang tadi kita sudah bahas. Oke? Jangan lupa ukur panjang gaya, kalikan skala, masukkan ke tabel berapa besar gayanya. Masukinnya itu ke yang bagian komponen gayanya ini. Oke? Ya, oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa dengan membuat terlebih dahulu urutan poligon gaya luar dan reaksi perletakan, baik itu berlawanan maupun searah jarum jam, itu bisa mempermudah gitu ya. Karena kita udah tahu, udah ada frame besarnya kurang lebih seperti itu. Di video 7A dan 7B juga sudah terlihat ya teman-teman. Dan dalam urutan analisis tinjauan dengan Cremona, poligon gaya luar dan reaksi perletakan, serta urutan analisis per titiknya, arah urutan analisis per titik, dan arah penggambaran poligonnya itu harus sama, harus konsisten, gitu ya. Pilihannya adalah berlawanan jarum jam atau searah jarum jam. Oke, dan berikut adalah saran yang diberikan, di mana saran yang ketiga ini sebenarnya lebih kepada pilihan urutan analisis per titiknya, seperti yang tadi teman-teman sudah bisa lihat gitu ya. Yang paling jelas adalah dua hal ini. Oke, sampai sini dulu mengenai Cremona. Berikut adalah referensi yang bisa teman-teman gunakan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.